Tentara Jepang membawa seorang tahanan wanita ke alun-alun dan memaksanya untuk berlutut di tanah. Dikelilingi oleh duri. Di betisnya lagi tabung dengan bambu yang dililit kawat berduri. Satu bila tidak tahan jebakan akan langsung menusuk kulit. Harus menderita hukuman yang begitu kejam. Hanya karena telah bilang satu kalimat. Bendera mereka terlihat seperti kain yang saya gunakan. Berjemur terus-menerus selama beberapa jam. Gadis itu masih menolak untuk meminta maaf. Tapi dia hampir kelelahan. Hanya butuh beberapa saat akan bisa jatuh. Prajurit Jepang tidak memiliki kesabaran lagi. Sebuah pisau menebas dan dia tidak bisa bereaksi lagi. Tahanan lain yang melihat ini semua sangat ketakutan. Mereka menjamin untuk bekerja dengan patuh. Tidak bisa bertindak apa lagi. Tapi semua orang di sini dulunya adalah kelas bangsawan. Mereka memiliki uang dan kekuasaan. Tapi karena jalan-jalan ke Singapura, sayangnya diserang oleh Jepang seumur hidup. Mereka hanya bisa melompat ke laut biar berharap untuk bertahan hidup. 3 orang hanyut di laut 3 hari 3 malam. Akhirnya, setelah banyak usaha, telah mencapai sebuah pulau kecil. Sementara tidak tahu kemana harus pergi, sekelompok tentara berjalan ke arah mereka. Mereka sangat senang berpikir bahwa mereka akan diselamatkan. Tapi tidak menyangka musuhnya adalah tentara Jepang. Bagi orang Jepang, tawanan adalah tubuh yang bisa diperbudak. Mereka dikirim ke kota tempat para tahanan terkonsentrasi. Sebagian besar orang di sini lagi gadis yang tidak beruntung. Pasukan Jepang mengawal mereka ke kamp konsentrasi, memberitahu mereka. Mulai sekarang mereka akan menjadi budak. Jika ingin hidup, harus patuhi. Pada saat ini, seorang wanita Amerika berdiri. Katanya Amerika tidak akan ikut perang kali ini. Jadi dia tidak punya alasan untuk ditawan. Tentara Jepang tidak banyak bicara dan bergegas menamparkan wanita itu 1 kali. Mereka menggunakan kekuatan untuk menekan. Sampai saat semua orang menyerah. Kepala prajurit sangat senang. Menyanyikan lagu kebangsaan, menggantung bendera nasional, memaksa mereka untuk berlutut dalam ibadah. Untuk menghindari tahanan yang mencoba melarikan diri. Mereka memutuskan untuk membunuh orang bijak. Kepala prajurit melihat sekeliling dan memilih dengan hati-hati. Sampai menemukan seorang wanita Cina. Dengan paksa menyeretnya keluar. Wanita yang ketakutan terus memohon. Tapi tentara Jepang bukan lagi manusia. Bawa 1 tong minyak dan tuangkan padanya. Kepala prajurit menyalakan api tanpa ragu-ragu dan berteriak kesakitan. Semua orang tutup mulut. Hanya ada keputusasaan di matanya. Sejak saat itu mereka hanya bisa tunduk pada tentara Jepang. Tidak berani mengeluh setengah kata pun. Harus melakukan pekerjaan keras di siang hari. Di malam hari, mereka dipaksa menjadi alat untuk memuaskan nafsu orang-orang menyeramkan. Makan-makan pun juga hanya bisa memakan sampah yang dibuang tentara Jepang. Tidak peduli seberapa lelahnya. Ketika saya kepala militer Jepang, harus sujud dan menyapa. Jika tidak, akan langsung terbunuh. Setelah menjalani kehidupan yang sulit untuk waktu yang lama, para tahanan secara bertahap kehilangan harapan mereka tidak lagi menunggu untuk diselamatkan. Bahkan tidak bermimpi untuk melarikan diri. Hanya bisa menunggu mati, Budaigi tidak keberatan. Di matanya, hanya bisa hidup baru memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari mimpi buruk. Jadi, bersama dengan sahabat, membentuk paduan suara. Setidaknya beri semua orang sedikit harapan untuk hidup. Baru bilang langsung mulai, mereka memanfaatkan waktu istirahat untuk menulis musik sambil bekerja, lalu undang semua orang untuk bernyanyi bersama. Semakin banyak orang bergabung dengan grup. Setiap orang memiliki senyum di wajah mereka yang sudah lama tidak terlihat. Tidak disangka bahwa tentara Jepang telah menemukan ini. Mengira mereka berencana untuk melarikan diri. Jadi angkat pistol dan menembak. Semua orang buru-buru lari. Tidak ada lagi yang berani melanggar aturan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa penyerahan tidak berarti bisa bertahan hidup. Sebaliknya, dia bahkan lebih dianiaya. Tentara Jepang merayakan kemenangan. Membawa tahanan wanita ke barak. Mereka ditempatkan di sebuah ruangan. Menjadi piala menunggu orang untuk memilih. Saat ini meja penuh dengan makanan, prajurit Jepang biarkan mereka pilih. Jika tinggal,
Tidak bisa hanya makan yang enak, tapi juga punya pakaian bagus dan rumah untuk ditinggali. Dan kalau kembali, hanya bisa makan sampah dan dipaksa bekerja keras. Gadis-gadis itu ragu-ragu untuk waktu yang lama. Mereka jelas tahu apa akibatnya. Tetapi pada akhirnya, masih ada beberapa orang yang sukarelawan untuk tinggal. Malam itu tentara Jepang bersenang-senang, para tahanan lainnya juga memiliki kesempatan untuk sedikit bersantai. Semua orang berkumpul untuk menyanyikan lagu penuh harapan. Karena mereka percaya bahwa suatu hari mereka akan bisa keluar dari mimpi buruk. Tentara Jepang yang melihat adegan ini menjadi marah dan pergi. Tapi kemudian mereka tanpa sadar duduk. Mungkin mereka dulu juga hidup seperti orang biasa. Tapi sekarang berubah menjadi binatang buas. Mereka memperbudak tahanan, membunuh orang tanpa pandang bulu. Bahkan, untuk menunjukkan gengsi, membakar orang yang tidak bersalah sampai mati. Kepala militer menghentikan seorang wanita. Ancam dia untuk pergi ke hutan. Menghadapi pistol yang dinding, dia tidak bisa tidak panik bersandar di pohon. Siapa sangka tentara Jepang lagi bernyanyi. Meskipun mereka tidak mengerti bahasa satu sama lain. Tapi dia bisa mengerti itu adalah lagu rakyat. Dia duduk diam dan tidak berani bergerak sampai perwira militer selesai bernyanyi. Gunakan satu kalimat bahasa Inggris sederhana untuk bertanya padanya. Aku bernyanyi bagus atau tidak? Air mata tiba-tiba mengalir. Pada saat ini, dia melihat sedikit hati nurani tentara Jepang. Kemudian tentara Jepang secara bertahap menerima paduan suara. Mereka memerintahkan para tahanan untuk tampil. Jika kedengarannya bagus, juga enggan bertepuk tangan. Tetapi ketika tidak puas, lagi mengalahkan mereka sembarangan. Sepertinya iblis tetaplah iblis. Tidak bisa kembali menjadi manusia selamanya. Gadis-gadis itu dimasukkan ke dalam truk. Pikir akan dikirim untuk melayani militer Jepang. Tapi saat lewat mobil tidak berhenti. Gadis-gadis yang sebelumnya memilih untuk tinggal sedang sarapan dengan santai. Tapi wajahnya menunjukkan rasa sakit. Setelah mereka sampai di sana mereka dikejar. Melihat rumah bobrok di depan mereka, mereka sangat sedih. Pada saat ini, militer Jepang menyatakan perang berakhir. Semua orang tercengang. Tidak berani percaya apa yang baru saja dengar. Sampai semua tentara Jepang pergi. Mereka baru menyadari perang benar-benar berakhir. Hasilnya sangat jelas bahwa Jepang telah kalah. Mereka tidak membunuh tahanan bukan karena kebajikan. Daripada menginginkan lebih banyak kejahatan di pengadilan internasional. Di mata mereka, ratusan nyawa hanyalah salah satu bukti untuk dipidana.